Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Mardiah, NIM 4218002, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YIN Bukit Tinggi. Jawami Al-Kalim adalah sebuah software dari Islam Web khusus untuk mencari hadis, sekaligus mengetahui kedudukannya sahih atau dhaif. Melalui software ini, kita bisa dengan mudah mengetahui keadaan perawi, apakah beliau thiqah atau tidak. Software Jawami Al-Kalim ini memuat 1.400 kitab hadis, dan kitab yang memuat hadis dengan teknik penelusuran yang mudah. Dalam video kali ini, kita akan melakukan penelusuran hadis menggunakan aplikasi Jawami Al-Kalim, yang mana kita akan berfokus nantinya pada menu bahas. Sebelum kita melakukan penelitian menggunakan menu bahas, terlebih dahulu kita mengenal icon-icon yang terdapat dalam Jawami Al-Kalim. Di sini ada 8 icon yang akan membantu kita dalam melakukan penelitian hadis. Yang pertama itu ada namanya menu arat. Menu arat menyuguhkan pembahasan ilmu dirayah dan ilmu riwayah hadis. Menu arat berfungsi untuk menampilkan hadis melalui potongan kata atau kalimat yang terdapat pada hadis dengan memilih ikon arat al-hadis atau arat as-sahabah untuk kita mencari informasi periwayatan hadis tersebut. Yang kedua ada menu bahas. Menu bahas ini kita mencari hadis berdasarkan 4 kategori yang akan kita telusuri nanti. Yang ketiga itu ada menu taqsimul maudhu'i. Menu Taksim Maudhu'i ini adalah menu yang berfungsi untuk membantu kita mencari hadis berdasarkan tema-tema pokok dengan cara memilih topik atau tema yang ditampilkan. Yang keempat itu ada menu Qiraah Mutanawwi'ah. Menu ini berfungsi untuk membaca hadis dari kitab-kitab tertentu. Selanjutnya ada menu Takhrijur Rasail. Menu Takhrijur Rasail ini berfungsi sebagai menu yang berisi pesan atau pernyataan takhrij yang berfungsi memudahkan para peneliti untuk melakukan penelitian hadis agar nantinya lebih hemat dalam usaha dan waktu. Yang selanjutnya ada menu Muqaranah al-Masadir. Menu Muqaranah Masadir ini berfungsi untuk membandingkan sebuah sumber kitab dengan kitab lainnya. Selanjutnya ada menu Ta'rifat. Menu Ta'rifat ini merupakan semacam informasi tentang kitab-kitab yang ada di dalam Jawami Al-Kalim ini. Dan yang terakhir ada menu Musa'adah. Menu Musa'adah merupakan menu bantuan, yang mana apabila kita belum mengetahui cara operasional aplikasi ini, maka kita bisa membaca cara kerja dari masing-masing fungsi menu yang bisa dibaca dan bisa dipilih judul-judul yang ingin dibaca. Selanjutnya kita berfokus pada menu bahas dengan cara kita mengklik icon menu bahas ini. Maka akan muncul tampilan seperti yang terdapat pada layar. Di sini kita bisa melihat ada 4 kategori pencarian hadis. Yang pertama itu ada namanya Bahthul Am. Yang mana Bahthul Am ini adalah menu pencarian hadis berdasarkan kata atau kalimat yang terdapat pada matan hadis. Selanjutnya ada Bahthu an Rawi. Bahthu an Rawi ini adalah pencarian hadis berdasarkan nama periwayat hadis. Setelah itu ada Bahthu an Alim. Bahthu an Alim ini dia merupakan pencarian hadis berdasarkan nama ulama hadis yang memberikan penilaian atau pendapat ulama terhadap hadis atau periwayatan hadis tersebut. Selanjutnya ada Bahas an Qaul. Bahas an Qaul ini dia merupakan pencarian hadis berdasarkan penilaian atau pendapat ulama terhadap periwayat hadis. Sini kita masuk ke pembahasan Bahthul Am.
Dalam Bahthul Am ini, di sampingnya terdapat menu Udkhulul Mufradat. Dalam Udkhulul Mufradat ini, kita bisa memasukkan mufradat atau kata kunci yang akan kita cari. Karena sebelumnya saya sudah diberi tugas oleh dosen pengampu, hadis yang akan kita cari itu adalah hadis yang berbunyi la taqra'ul haidu wal junubu syai'am minal Qur'an. Janganlah orang haid dan junub itu membaca sesuatu apapun dari semisal Al-Qur'an. Di sini kita mencari kata kuncinya dengan la taqra'u dan kita memasukkan katanya dalam tempat pencarian. Di bawah ini terdapat menu tartib. Menu tartib ini adalah ketika kita mencari kata kunci lebih dari satu kata. Di sini ada dua pilihan, ada mutataliyah yang pembahasannya dengan kalimat yang tertib. Selanjutnya ada yang kedua mutatairah. Mutatairah itu pembahasan dengan kalimat yang tidak tertib. Di sini kita menggunakan kalimat yang tertib. Nah, di bawah juga terdapat nau'ul bahas. Nah, di sini ada jenis atau kategori dari pembahasan hadis itu. Ada dia marfu' dan qudsi, ada hadis itu mauquf, ada maqtu' dan yang kharajul al-hadis. Nah, di sini kita memilih hadis marfu' dan qudsi dengan cara mencentang. Nah, selanjutnya untuk melakukan pencarian kita klik Bahthul Mata'iq. Nah, di sini terdapat tamul bahth. Di sini pencariannya selesai, kita klik mawafiq. Dalam hasil pencariannya bisa kita lihat di sini terdapat ada 138 hadis yang di dalamnya ada kata la taqra'u. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat kolom hasil pencarian. Di sini ada 6 hadis, matan hadis yang hasil dari kata la taqra'u. Di sini ada isim masdar atau nama sumber atau kitab sumber dari yang kita cari tersebut. Di sini ada raqmul sofah. Di sini itu berisikan tentang nomor hadis dari kitab sumbernya dan naul kategori dari hadis yang kita cari seperti marfu' atau qudsinya. Di sini bisa kita lihat dalam hasil pencarian ada hadis la taqra'ul haid walal junub syai'am minal Qur'an. Nah, di sini hadis itu terdapat dalam Jami' Tirmizi, hadis nomor 56. Jenis hadisnya adalah hadis marfu' atau hadis qudsi. Dalam menu ini, jika kita ingin mencari bentukan huruf dari kata la taqra'u ini, kita bisa klik menu Bahthul Sharfi. Maka akan muncul nanti kata la, bentukannya seperti apa, dan kata taqra'u. Kita cek taqra'u, kemudian at-tali,
maka akan muncul bentukan dari huruf. Ada kalimat dan ada wazan atau timbangannya. Dan ada bilangannya sebanyak 1223 bentukan kata dari taqra'u. Karena tadi kita menemukan la taqra'u di dalam beberapa kitab, ada dalam jami', ada dalam sunan. Nah, jika kita ingin mencari hadis itu hanya dalam kitab sunan saja, maka kita bisa mencarinya dalam menu ikhtiyarul majal. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jika kita ingin mencari dalam Sahih Bukhari, kita tinggal checklist, kemudian pilih mawafiq. Dan setelah itu kita klik lagi ke Bahthul Mata'ib. Caranya selesai, maka nanti ketemu hadis dalam Sahih Bukhari dengan kata la taqra'u sebanyak 48 hadis. Kita kembali ke ikhtiyarul majal. Nah, jika kita ingin mencari dalam semua kitab sahih, kita bisa hapus dulu centang di sini dan kita lanjut ke memilih icon kullul qaimah. Nah, semuanya sudah terchecklist. Kita pilih mawafiq dan kembali ke Bahthul Mata'ib. Caranya selesai, maka nanti ditemukan ada 50 hadis yang terdapat dalam semua kitab sahih. Kita kembali ke ikhtiyarul majal. Nah, jika kita ingin tadi kita mencarinya dalam semua kitab sahih. Ketika kita ingin mencari dalam semua kitab, bisa kitab sahih, sunan, musnad, dan seterusnya hingga ke ulumul Quran, kita bisa pilih ke ikhtiyar kullul masair. Kita klik ikhtiyar kullul masail, kita ambil mawafiq dan kembali ke Bahthul Mata'ib. Setelah itu mawafiq, terdapat 51 hadis hasil pencarian la taqra'u yang terdapat dalam semua kitab yang kita klik tadi dalam Jawami Al-Kalim ini. Nah, kita lihat, kita menemukan hadis la taqra'ul haid walal junuba syai'a minal Qur'an yang dimaksudkan bahwa dalam pencarian ini. Jadi kita klik hadis tersebut, maka akan muncul hadis lengkapnya dari nama periwayat dan matan hadis. Nah, di sini kita bisa klik arad untuk mengeksplor hadis tersebut. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti yang terdapat pada layar. Dalam kolom di bawah ini, itu adalah hadis-hadis yang merupakan hadis pendukung atau penguat dari hadis yang kita cari tadi. Di sini ada terdapat 39 hadis pendukungnya. Jika kita perhatikan, di pojok kanan ini terdapat icon menu takhrij.
Nah, takhrij itu yang tampil sekarang ini. Dalam takhrij ini kita lihat ada perbedaan warna. Di sini ada warna merah, yaitu nama periwayat dari hadis itu sendiri, atau mata rantai periwayatan hadis yang disebut dengan sanad hadisnya. Sini ada yang berwarna hijau, itu adalah matan hadis atau isi dari hadis itu sendiri. Nah, di sini dalam menu takhrij ini kita bisa mengetahui informasi-informasi dari periwayat hadis itu. Misalnya kita klik dalam nama Ali bin Hujrin. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ali bin Hujrin itu di sini ada ismur rawi, nama perawinya. Namanya adalah Ali bin Hujrin bin Iyas bin Maqatil. Nah, ada ismul masyhur, nama masyhurnya itu Ali bin Hujrin As-Sa'di. Laqabnya beliau Hafiz. Nah, selanjutnya di sini juga kita melihat ada kunyah. Kunyah dari Ali bin Hujrin itu adalah Abu Hasan. Dan ada tahun wafatnya tahun 145 Hijriah. Informasi-informasi ini terdapat dalam menu Ta'riful Am. Nah, setelah itu di sini ada menu Jarah wa Ta'dil, penilaian dari periwayat yang bernama Ali bin Hujrin itu. Kita klik, maka akan muncul hasilnya. Ada 8 penilaian yang dikemukakan oleh ulama terhadap Ali bin Hujrin. Di sini ada Abu Hatim bin Habban yang menyebutkan bahwa Ali bin Hujrin itu adalah thiqah. Begitu seterusnya hingga 8 penilaian yang dikemukakan oleh ulama. Di samping ini ada menu asyuyukh. Menu asyuyukh ini adalah nama-nama guru dari Ali bin Hujrin. Di sini terdapat 89 guru yang memberikan hadis kepada Ali bin Hujrin. Setelah itu ada menu talamiz. Talamiz ini adalah nama-nama murid yang belajar kepada Ali bin Hujrin. Di sini terdapat 90 nama yang dimulai dari Ahmad bin Hambal hingga seterusnya. Di sini ada menu syawahid. Menu syawahid ini kita bisa mengetahui di sini syahid dari hadis tersebut. Di sini ada nama sahabatnya, nama sumber kitabnya, nomornya, dan jenis dari hadis tersebut. Setelah itu ada menu mu'ajim atau mu'jam atau kamus hadis. Sini juga ada hukmu alamatan. Hukmu alamatan ini adalah menu yang menginformasikan kepada kita kualitas dari matan hadis tersebut. Nah, di sini kita lihat ada mutahammun bil wad'i. Mutahammun bil wad'inya ada 1,1%. Di sini ada syadidul dhaif ada 2,6%. Ada dhaif sebanyak 23,8%. Dan ada yang menyebutkan hadis ini hasan sebanyak 72,5%. Nah, di sini disimpulkan hukumnya adalah hasan. Setelah itu terdapat menu syuruh. Menu syuruh ini berfungsi sebagai syarah dari hadis yang kita cari tentang
la taqra'ul haidi wala junuba syai'am minal Qur'an. Syarahnya terdapat dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Syarah pertamanya ini bisa kita lihat. Nah, selain itu juga ada menu tabwib. Menu tabwib ini menginformasikan kepada kita di dalam bab apa hadis ini ditemukan. Hadis itu terdapat dalam abwab at-thaharah atau bab-bab taharah. Setelah itu ada menu qiraah masdar. Nah, menu qiraah masdar ini dia sumber dari hadis itu, bab maja'a fi junubi wal haid annahuma la yaqra'anil Qur'an. Nah, di sini ada dalam bab maja'a fi mubasyarah haid. Ini penjelasannya hingga seterusnya. Kita kembali ke menu tabwibnya. Dari penelusuran hadis tersebut disimpulkan bahwa hukum dari matan hadis ini adalah hasan, karena tidak terdapat satu pun ulama yang menilai hadis ini sahih. Penilaian tersebut bisa berdasarkan redaksi matan dengan hadis-hadis penguatnya, dan juga bisa berdasarkan kualitas periwayat atau kualitas dari rawi yang menyampaikan hadis ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.